Halo, assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel Novi Kurnia. Terima kasih sudah mampir ke YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku akan kasih lihat ke kalian food preparation aku. Nah, sebelum pergi ke pasar, jadi hari ini aku mau pergi ke pasar, mau belanja untuk food preparation. Nah, sebelum pergi, aku catat-catat dulu apa saja yang harus aku beli. Nah, ini aku buat list belanjaan. Di situ aku buat nama barang yang akan aku beli, banyaknya, dan perkiraan harganya. Jadi pencatatan barang-barang apa yang harus dibeli atau list belanja itu sangat penting perannya. Karena apa? Kalau kita pergi ke pasar nggak bawa list belanjaan, bisa-bisa blank. Jadinya kita belanjanya bingung, lupa, atau ada yang nggak kebeli kan, atau malah over budget. Jadi belanjanya di luar dari yang seharusnya dibeli seperti itu. Makanya sebelum belanja atau sebelum pergi ke pasar itu harus banget buat list belanja seperti ini ya Oma, biar kita pas belanja itu belanjanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk food prep nanti seperti itu. Ini kok kenapa aku catat list belanjaannya lancar banget? Karena sebelum aku balis belanja, jadi hal pertama yang Uma harus lakukan ketika akan melakukan food prep itu yang pertama adalah membuat meal plan. Meal plan itu ialah rencana atau jadwal menu yang akan kita masak dalam 1 pekan ke depan. Terserah sih atau 3 hari, 5 hari, 1 pekan 7 hari, atau lebih dari itu, terserah Uma. Aku itu food prepnya dan meal plannya itu dibuat untuk 7 hari ke depan, jadi 1 minggu ke depan seperti itu Uma. Jadi aku buat dulu meal plan, menu apa aja yang harus aku masak dalam 1 minggu ke depan. Aku buat menu-menunya. Sudah aku buat menu-menunya, barulah aku tahu bahan belanja apa aja yang harus aku beli. Itulah aku buat list belanjaan seperti ini Uma. Selain membuat barang-barang apa saja yang harus dibeli, aku juga buat berapa banyak dari setiap bahan itu yang harus dibeli. Kemudian aku buat perkiraan harganya sehingga aku tahu perkiraan budget yang keluar untuk 1 minggu ke depan itu berapa. Jadi itu tadi persiapan sebelum kita melakukan food prep. Pertama buat meal plan, yang kedua setelah buat meal plan kita buat list belanjaan. Nah, perkiraan harga yang aku buat itu patokannya dari harga-harga barang yang aku beli di pekan sebelumnya. Jadi aku belanja sebelumnya, aku tahu harga-harganya berapa, dan untuk pekan yang ini aku kira-kirakan dari harga pekan yang sebelumnya. Gimana nih Uma semua, apa sudah menerapkan metode food preparation ini di rumah? Yuk, udah belum? Jawab di komentar ya Uma. Oke, karena ini sudah selesai dibalis, yuk kita ke pasar. Nah, ini dia hasil belanjaan tadi di pasar. Maaf sebelumnya untuk belanja di pasar, selama belanja di pasar yang gak aku rekam, karena aku takut ngerekam di pasar, takutnya kecopetan. Jadi aku rekam hasil dari belanja di pasarnya aja. Nah, ini hasil belanja aku di pasar tadi, ada sayur-sayuran, cabai. Sebelumnya itu sudah ada jamur yang udah aku siang aku bersihkan tangkainya. Nah, ini aku keluarin dulu. Nah, kalau food prep itu untungnya banyak sih Bun. Pertama, kita hemat waktu. Kenapa hemat waktu? Karena kalau kita belanjanya tiap hari, otomatis tiap hari kita mikir, tiap hari kita ke warung, dan tiap hari banyak waktu terbuang untuk ke warungnya aja ya Bun. Nah, itu satu, hemat waktu. Yang kedua, kita hemat uang karena tadi kan sebelumnya kita udah budgetin untuk 1 minggunya itu 200.000 misalnya. Kalau aku 200.000 ya Bun per minggu. Nah, itu hemat uang.
Terus juga kita nggak pusing lagi setiap harinya mikir mau makan apa ya besok, hari ini mau masak apa, iya nggak? Nah itu aku sukanya dari food prep itu bun. Jadi semuanya sudah diatur dalam satu hari. Memang dalam satu hari kita banyak menghabiskan waktu untuk mempersiapkan food prep di 7 hari. Tapi 7 harinya kita santai, masaknya tinggal langsung eksekusi aja. Nggak usah lagi mikir, aduh besok mau makan apa, besok mau masak apa, beli apa ya, gitu. Nggak usah lagi gitu. Yuk yang belum food prep, mulai dari sekarang diniatkan, diajak, dipaksa untuk food prep. Oke, nah tadi sebelumnya aku sudah beres-beres untuk sayur sop. Kalau di Palembang itu sayur sopnya tadi 3.000. Terus juga di Palembang itu sayur sopnya itu banyak di kubis. Kalau di daerah kalian gimana nih? Nah lanjut, ini ada kacang panjang. Kacang panjang ini ada sisa stok yang kemarin masih ada, jadi aku sisihkan dulu. Terus kotaknya aku elap karena ada uap kan. Nah aku bersihin dulu. Terus ini yang baru. Nah ini satu ikatnya murah bun, cuman Rp2.000. Nah ini aku bersihin dulu ujung-ujungnya. Oh iya bun, untuk kacang panjang sisa stok yang kemarin itu bisa dilihat tadi bun, masih bagus kan. Sebenarnya kalian itu kalau food prep jangan takut nanti gimana nih penyimpanannya, terus nanti busuk nggak sayurnya. Semuanya itu di food prep ada tata caranya, ada tips dan triknya supaya sayurannya bisa segar, awet dan tahan lama. Mau sedikit sharing, mau sedikit berbagi cerita. Jadi awal-awal food prep itu aku belum tahu secara menyeluruh tentang tata cara penyimpanan sayur dan protein yang benar itu gimana. Jadi awal-awalnya itu aku masih nyimpen bahan-bahan sayuran, protein itu masih di dalam plastik atau kresek dari beli di pasar, itu nggak aku pindahin, masih di kresek itu. Karena aku nyimpennya di wadah plastik, jadi kan itu sayurannya mudah busuk. Terus juga banyak yang kebuang, jadi sia-sia gitu kan. Terus aku lama-lama aku belajar dari lihat-lihat postingan teman-teman di Instagram, terus aku baca-baca tips dan triknya, oh gini-gini. Terus aku baru pindah lah menyimpan sayuran yang benar itu di dalam kotak atau kontainer. Terus juga cara menyimpan protein yang benar seperti apa itu aku belajar sendiri dari media sosial. Oke, ini udah aku potong-potong. Terus ini yang lama aku masukin di atasnya biar dia kepake duluan. Udah deh untuk kacang panjangnya. Terus aku tutup. Bukan tips juga sih, sedikit pemberitahuan nih, kalau mau nyimpen sayur apapun itu sayurnya jangan dicuci dulu ya bun, jadi cukup disimpan aja. Mau diiris nggak apa-apa aja, tapi jangan dicuci dulu, karena kalau dicuci dia basah, dia lembab, terus kita simpan di dalam wadah tertutup, otomatis dia akan cepat busuk seperti itu ya bun. Nah ini selanjutnya ada cabai merah di tempatku seperempatnya 7.000, lagi turun nih bunda. Kalau di tempat bunda berapa nih untuk cabai merahnya? Nah ini cara penyimpanannya, jadi dibuang dulu tangkainya, itu aku buang-buang, terus aku simpen dari kotak. Ini kepenuhan, jadi aku simpen sebagian di kotak cabai yang stok kemarin bunda. Oke lanjut, selanjutnya ini ada bawang merah. Nah ini di pasar itu lagi ramenya bawang merah yang besar. Yang besar ini aku belinya 9.000 untuk seperempat kilo. Kalau yang kecil-kecil lagi mahal, bisa 11.000 per seperempatnya. Oke, nah ini proteinnya itu aku beli ayam, ikan patin, ikan sarden, udah itu aja. Nah ini aku siang dulu ayamnya aku beli bagian sayap karena suamiku suka sayap, sama bagian dada. Nah untuk yang sayap itu mau aku buat jadi ayam goreng ketumbar. Nah kalau bagian dadanya mau aku buat jadi ayam penyet. Ini aku bersihin dulu, masih ada bulu-bulu halusnya.
Nah, ini aku kemarin pas beli di pasar ayam itu ternyata lagi turun loh Uma. 1 kilonya cuma 26.000 aja. Wow, Masya Allah. Padahal minggu kemarin itu beli ayam masih 31 ribuan. Nah, ini udah 26.000 per kilonya. Jadi aku beli 1,5 kilo. Mana nih ayam di tempat Uma, apa masih mahal atau udah turun? Oh ya Uma, kalau Uma mau lihat meal plan aku itu Uma bisa mampir ke Instagram aku di Novikr Nia, Novikr Nia. Mampir ya Uma, jangan lupa follow. Nah, ini dia air untuk ungkep ayamnya, yang bagian dada aja aku kasih sayap sedikit karena suamiku tadi suka sayap. Jadi ini aku ungkep pakai bumbu sederhana aja, kunyit, garam, ketumbar, lada, gula. Itu aja semuanya aku pakai yang bubuk. Jadi lada bubuk, kunyit bubuk gitu. Ini aku ungkep sampai matang ya, Uma. Oke, jadi udah selesai food prepnya, udah selesai bersih-bersih, potong-potong, semuanya udah diungkep juga, dimasukin ke wadahnya masing-masing. Setelah itu nanti baru disusun ke dalam kulkas, disimpan di kulkas. Untuk yang protein seperti udang, sayap, ikan, aku masukin ke freezer. Untuk yang ungkep boleh di freezer, boleh juga di chiller. Untuk sayur-sayur aku taruh di rak-rak biasanya di bawah. Udah deh. Nah, ini aku rekap di buku khusus untuk list belanjaan dan harga yang realita. Ini aku tulis di buku khusus. Oke, segitu aja food prep aku untuk pekan keempat bulan Mei ini. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.